membahas materi bab 4, yaitu tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada materi bab 4 ini terdiri 3 materi utama. Yang pertama adalah materi jurnal penutup. Pada materi jurnal penutup, kita akan belajar tentang pengertian jurnal penutup. Dan yang kedua adalah kita akan belajar tentang menyusun buku besar setelah penutupan. Selanjutnya, untuk materi pokok kedua, yaitu tentang neraca saldo setelah penutupan, kita akan belajar tentang pengertian neraca saldo setelah penutupan, dan kita akan belajar menyusun neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, materi pokok yang ketiga adalah tentang jurnal pembalik. Nanti kita akan belajar tentang pengertian jurnal pembalik, dan yang kedua, kita akan belajar tentang menyusun jurnal pembalik. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang jurnal penutup dan buku besar setelah penutupan. Kemudian untuk materi yang kedua dan ketiga akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Materi yang akan kita pelajari di bab 4 ini yaitu tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, materi awal yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu tentang jurnal penutup perusahaan jasa. Sebelum kita belajar lebih jauh, terlebih dahulu perhatikan skema materi bab 4 yang akan kita pelajari. Bab 4 ini judul materinya adalah tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa, terdiri atas 3 materi utama. Materi yang pertama yaitu tentang jurnal penutup pada perusahaan jasa. Nantinya kita akan belajar tentang fungsi jurnal penutup, akun yang dicatat dalam jurnal penutup, pengertian buku besar setelah penutupan, penyusunan jurnal penutup, dan pengertian buku besar setelah penutupan. Nah, materi yang kedua adalah neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan jasa. Materi yang akan dipelajari nantinya yaitu tentang pengertian neraca saldo setelah penutupan dan penyusunan neraca setelah penutupan. Dan materi yang ketiga yaitu tentang jurnal pembalik pada perusahaan jasa. Nantinya kita akan membahas tentang pengertian jurnal pembalik, akun yang dicatat dalam jurnal pembalik, dan penyusunan jurnal pembalik. Nah, 2 materi ini yaitu materi neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan jasa dan jurnal pembalik pada perusahaan jasa akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita hanya akan fokus membahas untuk materi yang pertama ini dulu. Nah, pada bab 3, kalian telah mempelajari tahap pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya, pada bab ini kalian akan mempelajari siklus penutupan akuntansi perusahaan jasa. Penutupan siklus akuntansi dilakukan setiap berakhirnya satu periode akuntansi. Penutupan siklus akuntansi disusun pada jurnal penutup dan pemindahan seluruh saldo akun ke dalam buku besar setelah penutupan. Kita lihat yang pertama adalah jurnal penutup perusahaan jasa. Penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dilakukan jika seluruh pencatatan akuntansi selama periode akuntansi tersebut selesai. Dalam penutupan siklus akuntansi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat setelah jurnal penyesuaian pada tahap pengiktisaran. Setelah jurnal penutup dibuat, buku besar setelah penutupan juga harus dibuat sebagai syarat pembukuan telah berakhir. Penutupan akun pada buku besar dapat dilakukan setelah membuat laporan laba rugi. Yang pertama, kita akan belajar tentang jurnal penutup. Penutupan periode akuntansi pada perusahaan jasa dilakukan tidak hanya sampai pada pembuatan laporan keuangan. Pada hakikatnya, menutup siklus akuntansi perlu dilakukan menggunakan jurnal penutup. Jurnal penutup disusun sebagai tanda pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk periode akuntansi tersebut telah berakhir. Kita lihat terlebih dahulu pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup disusun untuk menutup akun-akun nominal yang telah disusun dalam laporan keuangan. Akun nominal merupakan akun sementara perusahaan jasa yang terdiri atas pendapatan dan beban. Selain menutup akun-akun nominal, jurnal penutup disusun untuk menutup akun brief,
pembantu modal, dan akun modal. Pemindahan akun nominal ke akun modal dapat dipindahkan melalui ikhtisar laba rugi. Dalam siklus akuntansi, akun-akun nominal harus ditutup dengan cara mengenolkan saldo akun tersebut melalui jurnal penutup. Penutupan akun nominal dilakukan karena pendapatan dan beban merupakan temporary atau akun yang harus ditutup dalam satu periode. Kemudian yang kedua kita lihat fungsi jurnal penutup. Penyusunan jurnal penutup memberikan kemudahan bagi perusahaan jasa dalam menutup siklus akuntansi. Secara umum, fungsi penyusunan jurnal penutup sebagai berikut. Yang pertama, menutup saldo akun sementara dengan cara menjadikan saldo akun tersebut nol. Yang kedua, menunjukkan jumlah modal yang sesuai keadaan pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga, menyamakan jumlah modal akhir dengan yang dicatat dalam neraca. Yang keempat, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban. Yang kelima, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah penyusunan jurnal penutup. Yang keenam, mempermudah pemeriksaan dengan melakukan pemisahan transaksi yang terjadi pada periode akuntansi sekarang dengan transaksi periode akuntansi selanjutnya. Dan yang ketujuh adalah memudahkan penyusunan akun real yaitu harta, kewajiban, dan ekuitas setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Yang berikutnya adalah akun yang dicatat dalam jurnal penutup. Akun yang tercatat dalam jurnal penutup adalah akun-akun nominal dan akun-akun pembantu modal. Akun-akun tersebut bersifat sementara sehingga setiap akhir periode akuntansi, akun tersebut harus ditutup untuk melanjutkan penyusunan laporan keuangan periode selanjutnya. Berikut akun yang dicatat dalam jurnal penutup. Satu adalah pendapatan. Pendapatan didefinisikan sebagai penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi yang telah ditetapkan. Dalam perusahaan jasa, pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pokok perusahaan. Pendapatan di luar usaha diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan di luar usaha. Contoh pendapatan dalam perusahaan jasa yaitu pendapatan jasa usaha dan pendapatan sewa. Yang kedua adalah beban. Beban atau biaya merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Beban dibedakan menjadi dua jenis yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Contoh beban yang dimasukkan jurnal penutup yaitu beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban asuransi, dan beban bunga. Yang ketiga adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi digunakan untuk menutup akun-akun temporer seperti pendapatan dan beban di dalam jurnal penutup. Penyusunan akun ikhtisar laba rugi dapat digunakan untuk mengetahui suatu perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian selama satu periode akuntansi. Yang keempat adalah PRIF. PRIF adalah pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi dan sifatnya akan mengurangi modal. Akun PRIF merupakan salah satu akun pembantu modal. Selain akun nominal, akun pembantu modal harus ditutup dengan jurnal penutup. Selanjutnya, kita akan belajar menyusun jurnal penutup. Sebelum menyusun jurnal penutup, akun-akun nominal harus disusun dalam laporan laba rugi. Akun nominal dalam laporan laba rugi memiliki sifat sementara. Saldo-saldo pada laporan laba rugi dan penarikan oleh pemilik harus ditutup. Penutupan pembukuan dalam jurnal penutup dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan dengan memindahkan setiap akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Akun pendapatan di sisi debit dan ikhtisar laba rugi di sisi kredit. Jurnal penutup akun pendapatan adalah sebagai berikut. Pendapatan tadi di sisi debit, ikhtisar laba ruginya di sisi kredit. Yang kedua,
Menutup semua akun beban dengan memindahkan saldo setiap akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi di sisi debit dan akun beban di sisi kredit. Jurnal penutup akun beban sebagai berikut. Di ikhtisar laba rugi ya, ikhtisar laba ruginya di sisi debit, sedangkan beban di sisi kredit. Jadi cara mencatatnya seperti ini ya untuk membedakan posisi debit dan kreditnya. Posisi debit dicatat di pojok kiri ya, kemudian untuk sisi kreditnya dia dicatatnya agak menjorok ke dalam ya. Nah, yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi dengan memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jika laba, akun ikhtisar laba rugi berada di sisi debit dan akun modal akan berada di sisi kredit dan sebaliknya. Jurnal penutupan akun ikhtisar laba rugi saat mengalami laba adalah sebagai berikut. Ini adalah ketika mengalami laba atau memperoleh laba. Jadi ikhtisar laba ruginya di posisi debit, kemudian akun modalnya berada di sisi kredit. Kemudian jika mengalami rugi, maka posisinya sebaliknya ya. Modal berada di sisi debit, sedangkan ikhtisar laba ruginya berada di posisi kredit. Jadi bentuknya seperti ini jurnal penutupnya. Selanjutnya yang keempat adalah menutup akun PRIF dengan memindahkan saldo ke akun modal. Akun modal di sisi debit dan akun PRIF-nya di sisi kredit. Jurnal penutup akun PRIF adalah sebagai berikut. Modal di sisi debit dan PRIF berada di sisi kredit. Nah, ini adalah bentuk jurnal penutup akun PRIF. Nah, agar lebih memahami jurnal penutup, perhatikan jurnal penutup berdasarkan kertas kerja bengkel elang motor yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2019 berikut. Pertama, ini kita lihat ya, ini adalah judulnya terlebih dahulu. Kita tuliskan bengkel elang motor, jurnal penutup ke 31 Januari 2019 dalam rupiah. Nah, jurnal penutup terdiri atas kolom tanggal berisi bulan dan tanggal, kemudian kolom nama akun, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Kita lihat pada tanggal 31 Januari, yang pertama ada pendapatan jasa, nomor referensinya adalah 411, dicatat di sisi debit sebesar Rp30.150.000. Kemudian ikhtisar laba rugi dengan nomor referensi 611 dicatat di sisi kredit sebesar Rp30.150.000. Selanjutnya, akun pendapatan sewa dengan nomor referensi 412 dicatat di sisi debit sebesar Rp8.500.000. Kemudian ikhtisar laba rugi dengan nomor referensi 611 dicatat di sisi kredit sebesar Rp8.500.000. Selanjutnya adalah ikhtisar laba rugi dengan nomor referensi 611 dicatat di sisi debit sebesar Rp22.335.000 dengan rincian sebagai berikut, yaitu beban gaji dengan nomor referensi 511 dicatat di sisi kredit sebesar Rp10.950.000. Beban listrik dan telepon dengan nomor referensi 512 dicatat di sisi kredit sebesar Rp850.000. Beban administrasi dan umum dengan nomor referensi 513 dicatat di sisi kredit sebesar Rp750.000. Beban lain-lain dengan nomor referensi 514 dicatat di sisi kredit sebesar Rp1.050.000. Kemudian beban iklan dengan nomor referensi 515 dicatat di sisi kredit sebesar Rp680.000. Kemudian beban perlengkapan dengan nomor referensi 516 dicatat di sisi kredit sebesar Rp1.950.000. Kemudian beban penyusutan perlengkapan dengan nomor referensi 517 dicatat di sisi kredit sebesar Rp1.865.000. Selanjutnya adalah beban penyusutan kendaraan dengan nomor referensi 518 dicatat di sisi kredit sebesar Rp2.240.000. Kemudian beban sewa dengan nomor referensi 519 dicatat di sisi kredit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya adalah ikhtisar laba rugi dengan nomor referensi 611 dicatat di sisi debit sebesar Rp16.315.000. Kemudian modal dengan nomor referensi 311 dicatat di sisi kredit sebesar Rp16.315.000.
Selanjutnya adalah modal dengan nomor referensi 311 dicatat di sisi debit sebesar 1 juta. Kemudian PRIF dengan nomor referensi 312 dicatat di sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadi ini adalah bentuk jurnal penutup bengkel elang motor per 31 Januari 2019 dinyatakan dalam rupiah. Kalian telah mengetahui penyusunan jurnal penutup berdasarkan data akuntansi perusahaan jasa. Penyusunan jurnal penutup merupakan tahap awal dari tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Jurnal penutup akan digunakan untuk proses selanjutnya dalam tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar tentang buku besar setelah penutupan. Penyusunan buku besar setelah penutupan merupakan salah satu tahapan dalam siklus penutupan akuntansi perusahaan jasa. Pada proses penutupan siklus akuntansi, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan jumlah saldo. Perubahan yang terjadi tersebut mempengaruhi pembukuan dalam buku besar setelah penutupan. Kita lihat terlebih dahulu pengertian buku besar setelah penutupan. Buku besar setelah penutupan merupakan buku yang disusun untuk mencatat perubahan-perubahan saldo akun pada akhir periode akuntansi. Proses penutupan pada akhir periode akuntansi dilakukan untuk menutup seluruh akun yang terdapat dalam kertas kerja. Setelah penyusunan kertas kerja, langkah berikutnya membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal dan akun pembantu modal. Akun yang terdapat dalam jurnal penutup kemudian diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya kita akan belajar menyusun buku besar setelah penutupan. Penutupan pada akhir periode akuntansi dilakukan dengan menutup akun buku besar. Penyusunan buku besar setelah penutupan tidak terlepas dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Langkah-langkah pemostingan jurnal penutup merupakan proses pemindahan jurnal penutup secara keseluruhan yang telah dibuat sebelumnya ke dalam akun-akun buku besar. Akun dalam buku besar yang bersaldo 0 tidak akan diiktisarkan dalam neraca saldo penutup. Akun yang bersaldo 0 merupakan akun-akun nominal, sedangkan akun real akan menunjukkan saldo yang sebenarnya dan dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Perhatikan penutupan buku besar berdasarkan data kertas kerja bengkel elang motor berikut ini. Jadi ini adalah bentuk buku besarnya ya. Yang pertama ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo debit dan kredit. Nah, di sini untuk akun kas kita catatkan ya, di sini tanggal 31 Januari 2019 keterangannya adalah neraca saldo. Kita catatkan saldo kas di sisi debit sebesar Rp28.200.000. Selanjutnya yang kedua adalah buku besar untuk akun piutang usaha dengan kode akunnya adalah 112. Kita catatkan tanggal 31 Januari 2019, keterangannya adalah neraca saldo. Kita catatkan saldo piutang usaha di sisi debit sebesar Rp4.100.000. Selanjutnya adalah untuk buku besar setelah penutupan akun perlengkapan, kode akunnya 113. Kita catatkan tanggal 31 Januari 2019, di kolom keterangannya adalah neraca saldo. Kemudian saldo perlengkapannya kita catat di sisi debit sebesar Rp6.750.000. Kemudian masih di tanggal 31 Januari 2019 kita catatkan di kolom keterangan adalah jurnal penyesuaian. Kita catat di sisi kredit sebesar Rp1.950.000. Maka Rp6.750.000 dikurangi dengan Rp1.950.000, maka saldonya tinggal Rp4.800.000. Selanjutnya adalah akun sewa dibayar di muka dengan kode akunnya 114 ya. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019 di kolom keterangannya neraca saldo dicatat saldo sewa dibayar di muka di sisi debit sebesar 12 juta.
Kemudian masih di tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Januari 2019 di kolom keterangan kita tuliskan jurnal penyesuaian, kita catatkan di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Jadi 12 juta dikurangi 2 juta saldonya tersisa 10 juta rupiah. Kemudian peralatan ya, akun peralatan kode akunnya 121. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019 di kolom keterangannya terakhir saldo. Kita catat saldo peralatan di sisi debit sebesar Rp18.650.000. Selanjutnya adalah akun kendaraan, kode akunnya 122. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019 keterangannya neraca saldo. Kita catatkan saldo kendaraan di sisi debit sebesar Rp22.400.000. Selanjutnya adalah akun utang usaha dengan kode akun 211. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019 di kolom keterangannya neraca saldo. Kita catatkan saldo utang usaha di sisi kreditnya ini sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya adalah akun utang bank dengan kode akunnya 212. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019 di kolom keterangannya adalah neraca saldo. Kemudian saldo utang banknya kita catat di sisi kredit sebesar Rp10 juta. Selanjutnya adalah akun modal dengan kode akunnya 311. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, yang pertama ini neraca saldo, kita catatkan di kolom saldo di sisi kredit sebesar Rp55.300.000. Kemudian pada tanggal 31 Januari, kita catatkan lagi keterangannya adalah PRIP di kolom debit sebesar Rp1 juta, maka 55.300 ini dikurangi 1 juta karena ada pengambilan PRIP, maka saldonya tinggal Rp54.300.000. Kemudian pada tanggal yang sama masih 31 Januari 2019 di kolom keterangan kita tuliskan jurnal penutup. Kita catatkan di sisi kreditnya sebesar Rp16.315.000. Jadi Rp54.300.000 ini ditambah Rp16.315, maka saldo di sisi kreditnya berubah menjadi Rp70.615.000. Selanjutnya adalah akun PRIP dengan kode akunnya 312. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019 di kolom keterangannya adalah neraca saldo. Kita catat di sisi debit ya, di kolom saldo sisi debit sebesar 1 juta. Selanjutnya masih di tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2019, keterangannya adalah jurnal penutup. Kita catatkan di sisi kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya adalah akun pendapatan jasa dengan kode akun 411. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019 di kolom keterangan yaitu neraca saldo. Kita catat saldo pendapatan jasa di sisi debit sebesar Rp30.150.000. Kemudian di tanggal yang sama masih 31 Januari 2019 di kolom keterangan kita tuliskan jurnal penutup. Kemudian kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp30.150.000. Kemudian yang berikutnya adalah akun pendapatan sewa dengan kode akun 412. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019 di kolom keterangannya adalah neraca saldo. Kita catat di kolom saldo di sisi debit yaitu sebesar Rp8.500.000. Kemudian masih di tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Januari 2019 di kolom keterangan kita tuliskan ya jurnal penutup. Kita catat di sisi kredit sebesar Rp8.500.000. Selanjutnya adalah akun beban gaji dengan kode akun 511. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari di kolom keterangan yang pertama adalah neraca saldo. Kita catat di kolom saldo di sisi debit sebesar Rp8.850.000. Kemudian di tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Januari 2019 yaitu di kolom keterangan kita catatkan penyesuaian di sisi debit kita catatkan sebesar Rp2.100.000. Jadi Rp8.850.000 ini ditambah Rp2.100.000 maka jumlah saldonya di sisi debit sebesar Rp10.950.000. Kemudian di tanggal 31 Januari 2019 ini kita tuliskan jurnal penutup di sisi kreditnya sebesar Rp10.950.000.
Selanjutnya adalah beban listrik dan telepon dengan nomor kode akunnya adalah 512. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, kalau keterangannya adalah neraca saldo, kita catatkan di saldo di sisi debitnya sebesar 850.000. Kemudian di tanggal yang sama 31 Januari 2019, kita tuliskan di kolom keterangan adalah jurnal penutup. Kemudian kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp850.000. Selanjutnya adalah beban administrasi dan umum. Nomor kode akunnya adalah 513. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, di kolom keterangannya adalah neraca saldo. Kemudian kita catatkan di saldo sisi debitnya sebesar Rp750.000. Kemudian di tanggal yang sama, masih 31 Januari 2019, kita tuliskan di kolom keterangannya adalah jurnal penutup. Kemudian kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp750.000. Selanjutnya adalah akun beban lain-lain, kode akunnya adalah 514. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, di kolom keterangannya adalah neraca saldo. Kemudian kita catatkan saldo di sisi debitnya sebesar Rp1.050.000. Selanjutnya, masih di tanggal 31 Januari 2019, kita tuliskan di kolom keterangannya adalah jurnal penutup. Kemudian kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp1.050.000. Selanjutnya adalah akun beban iklan dengan kode akunnya 515. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, di kolom keterangan adalah neraca saldo. Kita catatkan di kolom saldo di sisi debitnya sebesar Rp850.000. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 lagi kita catatkan di kolom keterangannya, di sini adalah penyesuaian. Kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp170.000. Jadi 850.000 dikurangi Rp170.000, maka saldonya tersisa Rp680.000. Kemudian masih di tanggal 31 Januari 2019, kita catatkan di kolom keterangannya adalah jurnal penutup. Kemudian kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp680.000. Selanjutnya adalah akun beban perlengkapan. Kode akunnya adalah 515. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, di kolom keterangannya adalah penyesuaian. Kemudian kita catatkan di kolom saldo sisi debitnya sebesar Rp1.950.000. Masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Januari 2019, di kolom keterangan kita tuliskan jurnal penutup. Kemudian kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp1.950.000. Selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan dengan kode akun 517. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, di kolom keterangannya adalah penyesuaian. Kemudian kita catatkan di kolom saldo di sisi debit sebesar Rp1.865.000. Kemudian masih di tanggal yang sama, yaitu 31 Januari 2019, di kolom keterangan kita catatkan jurnal penutup. Kemudian kita catatkan di sisi kreditnya sebesar Rp1.865.000. Selanjutnya adalah akun beban penyusutan kendaraan dengan kode akunnya 518. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, di kolom keterangannya adalah penyesuaian. Kemudian kita catatkan di kolom saldo di sisi debitnya sebesar Rp2.240.000. Kemudian masih di tanggal 31 Januari 2019, kita catatkan di kolom keterangannya adalah jurnal penutup. Kemudian kita catatkan di sisi kreditnya sebesar Rp2.240.000. Selanjutnya adalah akun beban sewa. Kode akunnya 519. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, di kolom keterangannya adalah penyesuaian. Kemudian kita catatkan di kolom saldo di sisi debitnya sebesar 2 juta. Kemudian di tanggal 31 Januari 2019, masih sama tanggalnya ya. Di kolom keterangannya kita tuliskan jurnal penutup, dicatatkan nominalnya di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan dengan kode akunnya 520. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, kolom keterangannya adalah penyesuaian. Kemudian kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp1.865.000.
Kemudian di kolom saldo di sisi kreditnya kita catatkan kembali dengan nominal yang sama, yaitu Rp1.865.000. Berikutnya adalah akun akumulasi penyusutan kendaraan dengan kode akun 521. Kita catatkan pada tanggal 31 Januari 2019, keterangannya adalah penyesuaian. Kemudian kita catatkan di sisi kreditnya sebesar Rp2.240.000. Kemudian di kolom saldo di sisi kreditnya kita catatkan dengan nominal yang sama sebesar Rp2.240.000. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah akun ikhtisar laba rugi dengan kode akunnya 611. Yang pertama, kita catatkan ini tanggalnya sama ya, tanggal 31 Januari 2019. Di kolom keterangannya yang pertama adalah pendapatan usaha. Kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp30.150.000. Kemudian di kolom saldo di sisi kreditnya kita catatkan nominal yang sama sebesar Rp30.150.000. Kemudian yang kedua adalah dikurangi 1.950.000, saldonya tinggal 22.420.000. Selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan. Kita catatkan di sisi debit sebesar Rp1.865.000. Kemudian saldonya di sini juga berkurang ya, dari Rp22.420.000 dikurangi Rp1.865.000, maka saldonya di sini debit tinggal Rp20.555.000. Selanjutnya adalah beban penyusutan kendaraan. Kita catat di sisi debit sebesar Rp2.240.000. Kemudian saldonya di sini juga berkurang ya, dari Rp20.555.000 dikurangi Rp2.240.000, maka saldonya di sisi kredit tinggal Rp18.315.000. Selanjutnya adalah beban sewa. Beban sewa ini sebesar Rp2 juta kita catatkan di sisi debit. Kemudian saldonya di sini mengalami perubahan ya, dari Rp18.315.000 dikurangi 2 juta, maka saldonya di sisi kredit tinggal Rp16.315.000. Kemudian keterangan terakhir adalah PIP. Kita catatkan di sisi debit sebesar Rp16.315.000. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada sesi pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.